Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tusiluna ilal jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Dari lubuk hati terdalam, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang dikaruniai hidayah dan inayah, sehingga sampai saat ini kita masih memiliki himmah untuk terus istiqomah dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan serangkaian ibadah dan amal soleh. Sholawat dan salam marilah terus mengalir dari lisan kita kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita kasih sayang dan akhlakul karimah melalui ajaran Islam yang kafah. Anak-anakku, para santri MI Hidayatul Ula yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih Allah izinkan untuk kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan suci yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh penjuru bumi karena keberkahan dan keutamaannya. Bulan mulia yang dinanti oleh para perindu surga berkat turunnya rahmat dan maufirah Allah di dalamnya. Sungguh beruntung bagi kita yang selama bulan Ramadan ini bisa memanfaatkan kesempatan dengan mengisi siang dan malamnya dengan rangkaian ibadah dan amal soleh. Bagi yang masih belum maksimal mengisi hari-hari Ramadan ini dengan amal soleh dan ibadah, jangan berkecil hati. Masih ada sisa waktu beberapa hari ke depan yang masih bisa kita maksimalkan, masih bisa kita manfaatkan untuk meraih ridho dan maufirah Allah. Anak-anakku rahimakumullah, bulan Ramadan disebut pula dengan syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan. Hal ini karena pada bulan Ramadan kita dididik dan dilatih untuk menjadi insan mukmin yang muttaqin, menjadi pribadi yang memiliki iman dan ketaatan yang kuat. Melalui berbagai rangkaian ibadah dan amal soleh di dalamnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, bulan Ramadan tanpa kita sadari telah melatih diri kita untuk terbiasa menjalankan pola hidup muslim sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quranul Karim dan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah-sunnahnya. Salah satu pola hidup muslim yang biasa kita lakukan selama bulan Ramadan adalah kebiasaan untuk bangun pagi. Selama berpuasa di bulan Ramadan, dengan adanya anjuran dan keutamaan untuk makan sahur, maka kita diharuskan bangun pagi untuk bersantap sahur sebelum waktu subuh tiba. Awalnya memang berat bagi kita yang tidak terbiasa untuk bangun sebelum subuh. Akan tetapi, seiring berjalannya ibadah puasa Ramadan, maka aktivitas bangun pagi telah menjadi kebiasaan kita saat ini. Bangun pagi adalah salah satu pola hidup yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disampaikan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal lail wa yaqumu akhirahu fayusalli, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan sholat. Anak-anakku yang berbahagia, kebiasaan bangun pagi juga sebagai upaya kita dalam melawan upaya syaitan
yang oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya disebutkan membuat 3 ikatan di tengkuk kita saat kita tidur. Di setiap ikatan tadi, syaitan akan mengatakan, malam masih panjang, maka tidurlah. Hal itulah yang membuat kita seringkali merasa enggan untuk bangun dari tidur kita, meski telinga ini mendengar suara azan subuh yang berkumandang dari speaker masjid dekat rumah kita. Syaitan bahkan disebutkan bisa mengencingi telinga kita saat kita tidur agar kita tidak dapat mendengar suara azan subuh dan bangun pagi. Untuk lepas dari 3 ikatan tadi, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bangun dari tidur dan selanjutnya berzikir kepada Allah, berwudu serta mengerjakan sholat. Jika ini kita lakukan, maka di pagi hari kita akan merasa bersemangat dan bergembira. Sebaliknya, jika kita kalah dan tidak bisa melepas 3 ikatan syaitan tersebut, maka sabda Rasulullah SAW, wajahnya tidak akan ceria dan akan menjadi malas. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selalu ada hikmah dan keutamaan di balik ajaran dan anjuran Rasulullah SAW, termasuk ajaran dan anjuran untuk bangun pagi ini. Salah satunya adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya keberkahan rizki, sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dengan terbiasa bangun pagi, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Allah di setiap pagi kita. Tentunya jika kita isi waktu tersebut dengan ibadah. Jika sudah terbiasa bangun pagi, terlebih bangun di sepertiga malam terakhir, maka kita biasakan untuk mengisinya dengan qiyamul lail, mendirikan sholat malam, khususnya sholat sunnah fajar, yaitu sholat 2 rakaat sebelum subuh yang keutamaannya disebutkan Rasulullah SAW lebih baik dari dunia dan isinya. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir juga menjadi waktu bagi Allah untuk turun ke langit dunia seraya berfirman, may yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. May yas'aluni fa a'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. May yastaghfiruni fa aghfira lahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni. Karenanya anak-anakku, mari kita manfaatkan kesempatan sepertiga malam terakhir kita untuk berdoa, memanjatkan hajat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri MI Hidayatul Ula yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah telah membiasakan pola kehidupan muslim kepada kita. Salah satunya kebiasaan bangun pagi sebelum waktu subuh. Semoga kebiasaan ini bisa kita lanjutkan di luar bulan Ramadan dan kita bisa istiqomah mengisinya dengan ibadah-ibadah sunnah yang utama seraya memanjatkan hajat dan ampunan kepada Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan kehidupan kita dengan lebih baik lagi selepas bulan Ramadan ini hingga di akhir hidup kita kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kultum Ramadan yang dapat kami sampaikan. Sebelum mengakhiri majelis ini, marilah kita ingat sebuah pepatah Arab yang berbunyi, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tidak berbuah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para guru mulia di majelis kultum Ramadan MI Hidayatul Ula ini secara istiqomah untuk kebaikan kehidupan kita fid dini dunia wal akhirah. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya dalam bertutur. Akhirul kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.